Selamat pagi, saudara sekalian. Hari ini ayat firman Tuhan yang akan kita baca atau nas Alkitab kita adalah dari Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan yang ke-22. Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan yang ke-22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi yang terlebih lagi yang melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana. Kiblat. Apakah Anda pernah mendengar istilah itu? Saya yakin Anda pernah mendengar kata kiblat. Kiblat itu adalah arah yang menentukan ke suatu tempat atau arah yang menunjukkan kepada suatu tempat. Bagi saudara-saudara kita orang Muslim, maka kiblat untuk bersembahyang 5 kali sehari itu adalah ke arah Ka'bah di Mekah. Kalau agama Yahudi atau penganut Judaisme, kiblat bersembahyang itu 3 kali sehari ke arah Yerusalem. Tradisi doa agama Yahudi itu rupanya meneladani sikap Daniel dalam cerita Daniel di Gua Singa, ya. Tentu kita ingat cerita Daniel di Gua Singa seperti yang dinyatakan di Daniel 6 ayat 11. Demikian. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Kalau kiblat doa berdasarkan tradisi Yahudi itu mengarah ke bait Allah di kota Yerusalem, tahukah Anda bahwa orang Kristen pun ada kiblat bagi doa dan kehidupannya? Pertanyaannya, apa kiblat orang Kristen? Demikian juga kiblat mana yang harus dihindari dan kiblat mana yang harus ada? Inilah yang akan kita bahas dari bahan Alkitab kita hari ini yang bertemakan Yesus, bait Allah yang sejati. Kita akan membahas ini melalui cerita bagaimana Yesus mengusir para pedagang di bait Allah. Di nas Alkitab kita di Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan 22.
untuk kita bisa memahami perikop Alkitab ini, kita akan mencoba memahami latar belakang cerita ini. Dengan demikian kita memahami teks di dalam konteks. Ini suatu hal yang sangat penting. Sebelum peristiwa Yesus mengusir pedagang di bait Allah, kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya ya, kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya di Yohanes 2, kita melihat bahwa Yesus pada waktu itu telah melakukan mujizat air menjadi anggur di kota Kana sebagai mujizatnya pertama. Tetapi kota Kana itu berada di daerah Galilea atau di provinsi Galilea di awal tahun atau di awal 3 tahun pelayanannya. Habis dari Kana, di situ diceritakan bagaimana Yesus mampir ke Kapernaum untuk beberapa hari. Setelah itu ia beserta murid-muridnya pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Di sini kita perlu ingat, ini bukan jarak yang dekat saudara sekalian ya. Karena apa? Jarak dari Kapernaum di provinsi Galilea yang berada di utara sono ke Yerusalem yang berada di provinsi Yudea itu kira-kira 150 kilometeran. Bayangkan, cukup jauh bukan? Ini seperti dari Kapernaum ke Yerusalem itu seperti jarak Bandung ke Jakarta. Ingat, tidak ada wush pada waktu itu, tidak ada kereta cepat. Yang ada adalah jalan kaki dan kemungkinan Yesus Kristus dengan murid-muridnya jalan kaki. Itu kalau Anda Google ya, pakai Google Map itu Bandung Jakarta 150 kilo itu kira-kira kalau jalan kaki kan ada opsi jalan kaki ya. 36 jam jalan kaki nonstop. Nah tentu saja kalau anggap saja kalau Tuhan Yesus jalan 10 jam dalam sehari, berapa hari? 4. Jalan kaki terus 4 hari. Ya, luar biasa. Dan ingat bahwa jalannya itu bukan jalan datar, jalan itu jalan pegunungan ya, jalan pegunungan. Jadi itu bukan hal yang mudah. Perjalanan itu sangat melelahkan. Dari sejak kecil, Yusuf dan Maria, orang tua Yesus beserta Yesus juga telah melakukan perjalanan ziarah ke Yerusalem dari Nazaret yang juga di provinsi Galilea, seperti yang diceritakan di Lukas 2 ayat 41 dan 42. Demikian katanya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Ini heran ya, kok ya mau gitu loh. Ya, kok ya mau gitu loh untuk berlelah-lelah 4 hari 150 kilometeran jalan kaki dari provinsi yang di utara Galilea melalui provinsi Samaria yang berada di tengah, kemudian menuju provinsi Yudea di selatan. Kok ya mau? Mengapa? Karena setiap orang laki-laki Yahudi diwajibkan untuk berziarah ke Yerusalem 3 kali dalam setahun di 3 perayaan ibadah seperti yang diperintahkan di Ulangan 16 ayat 16. Saya bacakan ya. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, nah itu hari raya Paskah ya. Pada hari raya 7 minggu, itu hari raya Pentakosta, dan pada hari raya Pondok Daun. Jadi ada 3 hari raya ya. Dari latar belakang ini kita bisa melihat bahwa perjalanan ke bait Allah ini merupakan perjalanan ibadah atau perjalanan ziarah yang sangat penting karena itu diperintahkan Tuhan. Hanya saja apa yang ditemukan Yesus sewaktu ia sampai ke bait Allah? Bukannya suasana ibadah yang ditemukan. Yesus justru melihat di halaman bait Allah itu ya, penuh dengan pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang. Mari kita bayangkan saja kalau misalkan ini ruang ini bait Allah, itu di halaman depan itu
banyak yang berjualan, ya. Coba Anda bayangkan betapa riuh rendah dan ramainya suasana di halaman bait Allah itu. Lembu menguak, kambing domba mengembik, merpati berdegut, pedagang berteriak menawarkan dagangannya. Peziarah melakukan tawar-menawar. Rame banget, ya, pasti sangat rame. Mengapa para pedagang itu berdagang di sana? Mereka tentu memanfaatkan kesempatan perayaan Paskah, di mana para peziarah itu datang dari berbagai penjuru kota, berbagai penjuru provinsi, berbagai penjuru wilayah ke kota Yerusalem. Tentu ada gula, ada semut, ya. Jadi pedagang-pedagang rame-rame berbondong-bondong datang, kayak Car Free Day kota Bandung kan, ya, ada orang, ya banyak yang dagang juga. Karena banyak peziarah yang datang, tidak hanya dari sekitar Yerusalem, tetapi mereka juga datang dari wilayah-wilayah yang jauh, maka mereka juga membawa mata uang yang perlu ditukarkan ke mata uang yang ada di Yerusalem untuk membeli hewan korban. Makanya ada money changer, ya. Jadi money changer zaman Yesus juga ada loh. Sekarang apa kaitannya cerita ini dengan kiblat? Kita melihat di sini bahwa pedagang di bait Allah itu tidak menjadikan bait Allah sebagai kiblat yang kudus. Karena bait Allah itu kan sebenarnya simbol kehadiran Allah kan. Mereka justru membuat kiblat yang lain, yaitu mengeruk sebanyak mungkin keuntungan pribadi. Memang mereka sepertinya menolong menyediakan hewan korban dan jasa money changer bagi para peziarah. Tetapi hati mereka sebenarnya tidaklah tulus, karena fokus mereka itu adalah apa? Uang. Itulah sebabnya mengapa Yesus menegur keras para pedagang bait Allah serta mengusirnya. Mesti Yesus punya alasan yang sangat kuat. Kalau tidak akan ada tindakan yang sedrastis itu. Pembahasan dalam khotbah hari ini yang bertemakan Yesus bait Allah yang sejati akan dibagi menjadi dua bagian. Di bagian yang pertama, kita akan belajar tentang kiblat yang harus kita hindari, yaitu uang. Di mana bagian pertama ini kita akan membahas Yohanes 2 ayat 13 sampai 17. Nanti kemudian setelah itu dilanjutkan di bagian kedua, kita akan membahas kiblat yang benar, yaitu Yesus Kristus. Kita akan membahasnya itu dari Yohanes 2 ayat 18 sampai dengan 22. Nah, saudara sekalian, mari sekarang kita masuk ke bagian yang pertama tentang kiblat yang harus dihindari oleh setiap orang percaya. Kalau kita melihat cerita itu, Yesus tahu betul bahwa kehadiran para pedagang yang berjual beli di bait Allah itu hatinya tidaklah benar-benar mau menolong peziarah, tetapi mereka sebenarnya hanya ingin mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Hati mereka sebenarnya hanya berkiblat pada satu hal saja, yaitu uang. Oleh karena itu, maka Yesus kemudian mengambil tindakan yang cukup tegas seperti yang diceritakan di Yohanes 2 ayat 15 dan 16. Saya bacakan ya. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Saudara sekalian, alasan Yesus untuk mengusir para pedagang di halaman bait Allah itu tadi kita lihat ditegaskan pada ayat 16 ya. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Bagaimana kita memahami ayat ini ya? Apakah kemudian artinya gak boleh itu ada kantin di gereja itu jualan kan ya?
Apakah artinya tidak boleh ada kolportase atau jualan buku rohani di halaman gereja? Itu jualan juga kan? Apakah artinya gereja tidak boleh melakukan acara basar untuk penggalangan dana bagi panti asuhan? Untuk itu kita perlu memahami maksud Yesus di ayat 16 tadi. Karena persembahan korban itu adalah bagian dari ritual ibadah di bait Allah, maka adanya hewan korban itu adalah sebuah keharusan. Ya, pokoknya harus ada. Hanya saja tindakan para pedagang itu bukanlah terutama didorong oleh kemauan untuk menolong para peziarah untuk mendapatkan hewan yang terbaik, yang tidak bercacat dan tidak bercela, seperti yang seharusnya menurut ketentuan perjanjian lama. Tetapi motivasi utamanya itu ya menguruk keuntungan sebesar-besarnya. Mendapat keuntungan sebesar-besarnya tentu saja terkait dengan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya adalah motivasi mereka. Nah, kalau sudah begitu, menghalalkan segala cara, no problem, enggak apa-apa. Ya, kalaupun harus menipu, ya monggo saja, enggak masalah. Ya, tidak usah dipersoalkan menurut mereka. Bagi para pedagang di bait Allah ini, ibadah di bait Allah itu hanyalah sekedar sarana. Sekali lagi, sarana untuk mendapatkan keuntungan besar. Yang menjadi kiblat mereka adalah uang dan bukan Tuhan. Ya, tentu Anda semua ingat pada waktu Anda dan saya juga di sekolah minggu itu ada lagunya ya. Ya. Kalau mau ikut nyanyi dengan saya boleh ya. Apa yang dicari orang, uang. Apa yang dicari orang, uang. Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang, uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Ingat lagu itu? Ya, kita mungkin dulu sering menyanyikannya, tetapi sebenarnya itu sebuah peringatan bagi Anda dan saya. Kalau motivasi utama menyelenggarakan ibadah itu bergeser dari mencari Tuhan menjadi mencari uang, jelaslah hal itu dimurkai Tuhan. Tidaklah heran kalau Yesus mengusir para pedagang yang berjualan di bait Allah. Kiblat hati dari umat Tuhan tidaklah boleh kepada uang. Nah, sekarang apakah artinya jualan makanan di kantin halaman gereja atau jualan buku di kolportase gereja berbeda dengan kasus pedagang di bait Allah? Tentu saja berbeda. Nah, sekarang apa bedanya? Yang pertama, kantin gereja itu bukan bersifat wajib seperti menjadi bagian dari ritual ibadah Kristiani kita, seperti halnya persembahan korban. Kantin itu pun biasanya ramai setelah jam ibadah, ya, di luar jam ibadah kan. Yang kedua, motivasi diadakannya kantin gereja ataupun kolportase atau basar adalah untuk menolong jemaat, baik untuk jemaat yang berjualan maupun jemaat yang membeli. Adanya kantin itu justru memberikan jemaat kesempatan untuk berinteraksi secara sosial dan tidak langsung pulang. Bahkan tidak perlu masak di rumah, ya. Keberadaan kantin gereja itu justru menjadikan kehidupan berjemaat menjadi lebih hangat. Karena apa? Karena pulang gereja nggak langsung pulang, ngobrol-ngobrol dulu, salaman, terus sambil makan siomay, ya, terus kita ngobrol. Jadi dengan demikian adanya sarana kolportase, kemudian sarana kantin itu justru menghangatkan persekutuan kita. Jadi itu bukanlah komersialisasi ibadah seperti halnya pedagang yang ada di bait Allah itu. Dengan demikian hal-hal seperti tadi adalah sebenarnya memperkuat aspek koinonia atau aspek persekutuan jemaat, ya.
Jadi saudara sekalian, apa sebenarnya pelajaran yang bisa dipetik dari kisah Yesus mengusir pedagang di bait Allah ini? Pelajarannya adalah jangan menganggap ibadah sebagai sarana untuk mendapatkan uang sebesar-besarnya. Jangan mengatasnamakan agama atau jangan mengatasnamakan ritual atau kekristenan untuk kemudian mendapatkan keuntungan finansial. Itu tentu tidaklah benar. Karena apa? Karena itu menunjukkan bahwa hati kita itu berkiblat kepada uang semata. Kita perlu mengingat peringatan Rasul Paulus di 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Saudara sekalian, setelah Yesus mengusir pedagang di bait Allah, ternyata ada orang Yahudi yang mempertanyakan tindakan Yesus yang dianggap terlalu semena-mena terhadap para pedagang di bait Allah itu. Kok berani-beraninya ya ngusir? Ini kan hak saya. Seakan-akan mungkin ada yang berpikir demikian. Bagaimana tanggapan Yesus? Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian kedua untuk melihat bagaimana tanggapan Yesus terhadap protes dari orang Yahudi itu. Di bagian kedua ini, Yesus menunjukkan kiblat yang benar yang hanya ada dalam sang bait Allah sejati, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Tanggapan Yesus terhadap protes dari orang Yahudi itu dapat kita baca di Yohanes 2 ayat 18 sampai 21. Kita baca lagi ya. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jengkel mereka ya. Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Saudara sekalian, tindakan Yesus mengusir pedagang di bait Allah dipertanyakan oleh orang Yahudi dan mereka meminta tanda yang menunjukkan bahwa Yesus berhak bertindak demikian. Untuk itu Yesus membuat pernyataan yang mencengangkan tetapi membingungkan, bikin bingung orang. Karena dia bilang gini, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Oleh karena itulah orang Yahudi melecehkannya dengan mengatakan 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Mana mungkin ya. Untuk memahami pernyataan orang Yahudi itu kita perlu sedikit memahami latar belakang dari pernyataan itu. Kita perlu tahu bahwa bait Allah di Yerusalem itu dulu dibangun oleh Raja Salomo ya, di zaman Raja Salomo, tetapi bait Allah ini kemudian dihancurkan oleh tentara Babilonia di bawah Raja Nebukadnezar sekitar 600 tahun sebelum zaman Yesus. Oh, lama sekali ya. Itu bait Allah yang disebut dengan bait Allah yang pertama. Itu bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo. Kemudian karena bangsa Yehuda itu tidak taat, maka kemudian bangsa Yehuda ini dibuang ke Babilonia selama 70 tahun. Babilonia itu adalah di daerah Irak ya, di daerah Sungai Efrat, Sungai Tigris itu. Kemudian ceritanya kerajaan Babilonia itu kemudian ditaklukkan oleh kerajaan Persia.
Nah, melalui dekrit Raja Kores, ya, yang kita bisa baca di kitab Esra, kemudian bangsa Yehuda diperkenankan untuk kembali lagi ke Yerusalem, ya, ke tanah Yehuda, ke Yerusalem, dan kemudian mereka diizinkan oleh Raja Kores untuk membangun bait Allah. Makanya kemudian Zerubabel bin Syaltiel yang menjadi bupati Yehuda serta Yesua bin Yosadak imam, ya, sang imam itu atas dorongan nubuat dari Nabi Hagai di kitab Hagai dan nubuat Zakaria di kitab Zakaria, maka bait Allah yang sudah dihancurkan itu kemudian dibangun kembali. Nah, itu disebut dengan bait Allah yang kedua, karena dulunya itu sudah rata dengan tanah, kemudian dibangun kembali. Nah, kemudian dalam perjalanan sejarah setelah kerajaan Persia ditaklukkan oleh kerajaan Yunani, kemudian Yunani ditaklukkan oleh kerajaan Roma, masuklah ke zaman Yesus, di mana tanah Palestina dikuasai oleh Kaisar Roma, oleh kerajaan Romawi, dan di sana ada raja boneka namanya Herodes. Ya, ada seorang raja namanya Herodes Agung. Kemudian Raja Herodes Agung ini berinisiatif untuk merenovasi bait Allah supaya bait Allah menjadi megah kembali. Nah, itulah renovasi bait Allah, itulah yang disebutkan orang Yahudi selama 46 tahun dan sampai waktu itu belum selesai juga. Jadi dengan demikian orang-orang Yahudi itu ya sudah melihat secara langsung betapa repotnya merenovasi, memperbaiki bait Allah. Selama 46 tahun aja belum selesai. Apalagi Yesus, masa dalam 3 hari mau membangun kembali bait Allah? Mana mungkin, ya? Jadi kita perlu mengetahui konteks cerita kenapa 46 tahun. Tidak ada seorang pun yang memahami maksud jawaban Yesus tadi. Jawaban Yesus memang sebuah misteri bagi orang yang mendengarnya, termasuk untuk para murid-muridnya. Tetapi setelah Yesus bangkit dari kematiannya, barulah murid-muridnya memahami maksud Yesus. Jawaban Yesus kepada orang Yahudi itu ternyata menjadi semacam nubuat tentang kebangkitan Yesus yang terjadi di hari ketiga. Seperti yang disampaikan di Yohanes 2 ayat 22. Kemudian ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan oleh Yesus. Ini kalau bahasa biasanya namanya baru ngeh, ya, baru sadar, oh itu maksud pernyataan Yesus. Dengan demikian Yesus mengidentikan dirinya dengan bangunan bait Allah yang menjadi pusat ibadah orang Yahudi waktu dulu. Pernyataan ini tentu bermakna sangat dalam bagi kita sebagai orang percaya, karena Yesus memanglah Allah yang menjadi pusat atau kiblat dari iman kita. Seperti halnya semua orang Israel di masa Perjanjian Lama bersujud dengan berkiblat ke bait Allah di Yerusalem dimanapun mereka berada, demikian juga kita, Anda dan saya sebagai orang Kristen bersujud dan berkiblat hanya kepada Yesus Sang Anak Allah yang menjadi tujuan iman kita. Yesus Kristus memang Sang Bait Allah yang sejati yang harus menjadi kiblat dari segala aspek kehidupan kita. Memang kita tidak mempunyai kiblat fisik seperti halnya Ka'bah di kota Mekah bagi orang Muslim atau kota Yerusalem bagi penganut Yudaisme. Hanya saja orang Kristen mempunyai kiblat rohani, yaitu Yesus Kristus. Terkait dengan doa, Yesus tentu adalah kiblat kita. Inilah yang diajarkan Yesus Kristus di Yohanes 16 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Saya ulangi, dalam namaku, dalam nama Yesus.
Itulah sebabnya kalau Anda perhatikan orang Kristen kalau berdoa biasanya ditutup dengan kata apa? Dalam nama Yesus, amin. Kan gitu kan ya? Itu sebenarnya menunjukkan kiblat rohani kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi doa kita punya kiblat yaitu dalam nama Yesus itu. Hanya melalui Yesus sajalah ada jalan kepada Allah Bapa di sorga. Yesuslah memang sang bait Allah yang sejati yang menjadi kiblat iman kita semua. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam gereja-gereja Protestan memang ada berbagai aliran gereja. Ya, kalau Anda perhatikan di Kota Bandung ini ada gereja namanya gereja Reform atau Calvinis seperti GKI ya, seperti GKI atau gereja Lutheran seperti HKBP. Ada gereja Injili, ada gereja Baptis, ada gereja Pentakosta, ada gereja karismatik dan lain sebagainya. Tetapi ada kesamaan yang sangat mendasar yaitu semuanya berkiblat secara rohani hanya kepada Yesus Kristus saja di dalam doa-doa yang dipanjatkannya. Semua doa-doa apapun aliran gerejanya pasti atau biasanya diakhiri dengan kata dalam nama Yesus. Ya, amin gitu kan. Karena hanya Yesus Kristus sang bait Allah yang sejati itulah satu-satunya, sekali lagi satu-satunya kiblat iman Kristiani kita. Tentu saja tidak hanya di dalam doa, Yesus Kristus juga kiblat bagi segala aspek kehidupan umat percaya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Hal ini hanya bisa terjadi karena Kristus telah bangkit dan menang atas dosa. Nah, itulah saudara sekalian yang akan kita rayakan dalam perayaan Paskah, yaitu kebangkitan Kristus, kemenangan Kristus. Saudara-saudara, dalam masa Minggu Prapaskah ketiga ini, marilah kita merenungkan apa sebenarnya yang menjadi kiblat dalam kehidupan kita, kehidupan Anda dan saya. Apakah kita seperti pedagang di bait Allah yang berkiblat pada uang, atau apakah kita berkiblat hanya kepada Yesus Kristus, sang bait Allah sejati itu? Ingatlah bahwa Yesus Kristus telah mengorbankan diri di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa Anda dan saya dan dosa-dosa umat manusia. Kebangkitan Yesuslah yang kita rayakan pada perayaan Paskah. Karena itu, janganlah sekali-kali Anda ragu-ragu dan bimbang. Marilah kita terus berkiblat pada kiblat yang benar, yaitu Yesus Kristus, sang bait Allah dan bukan uang. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu, Allah Bapa di surga. Kami mengucap syukur kalau kami boleh berkiblat kepada Yesus Kristus sebagai dasar doa-doa kami dan juga dasar dari setiap kegiatan di dalam kehidupan kami. Yesus Kristus menjadi kiblat iman kami yang menuntun kami untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Allah Bapa di sorga. Terima kasih Bapa surga, kami berdoa kiranya Tuhan yang memeteraikan firman-Mu di hati anak-anak-Mu supaya kami semua boleh makin percaya kepada Engkau saja. Terima kasih Bapa surga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.